Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Syakia Firti Zira Mahardika, kelas 1C Prodi Akuntansi Syariah semester 1, akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Mengenal dan Mendalami Ilmu Tasawuf. Baiklah, mari kita mulai dari pengertian ilmu tasawuf dan aliran-aliran ilmu tasawuf. Sebelumnya, apa itu ilmu tasawuf? Nah, tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk menyucikan hati sesuci mungkin dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita menyucikan hati kita, tetapi dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf memiliki dua arti, secara etimologi atau bahasa dan secara terminologi atau istilah. Pertama, secara bahasa. Tasawuf berasal dari istilah ahlu sufa yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka berdiam diri di masjid hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, secara istilah atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana kita menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun jiwa, dan memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi, menurut M. Solihin dan Rosihun Anwar, setiap sufi memiliki pandangan yang berbeda dan biasanya mereka dibedakan menjadi beberapa aliran, yaitu aliran tasawuf ahlaki, aliran tasawuf amali, dan aliran tasawuf falsafi. Baiklah, materi selanjutnya sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf fase Islam dan modern. Kita bahas dulu yang fase Islam. Ilmu tasawuf telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada abad kedua, tasawuf hanya dikenal di Kufah dan Basrah. Baru pada awal abad ketiga, tasawuf mulai berkembang dan menyebar luas ke kota-kota lain, bahkan hingga Baghdad. Pada masa itu, hakikat tasawuf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu moral, dan ilmu metafisika atau ilmu tak kasat mata. Lalu, bagaimana dengan fase modern? Jadi, di fase modern ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, selain membawa manfaat bagi kita, teknologi dan globalisasi juga membawa bahaya. Teknologi dan globalisasi adalah produk barat, di mana konsep pemisahan dari moralitas diselubungi. Ide-ide mereka menyingkirkan ketidakpercayaan mereka pada transendasi dan alam tak terlihat, sehingga peradaban mereka mengarah pada penyembahan material dan sekuler. Sukses mereka diukur dari segi nilai material, sehingga manusia mulai terjerumus ke kekayaan materi dan mulai menjauh dari agama dan Tuhan. Berikutnya menjelaskan dasar-dasar pembentukan akhlak tasawuf dalam Al-Quran. Membicarakan masalah pembentukan akhlak sama dengan membicarakan pendidikan, karena banyak ahli yang meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah pembinaan akhlak. Pembentukan akhlak diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk akhlak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Jadi, pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirian. Di sini adanya bimbingan orang tua dan lingkungan. Dengan bimbingan
dengan bimbingan yang baik, maka perilaku dan akhlak anak akan mengarah pada perilaku baik juga. Materi selanjutnya, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan kita pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syariah atau hukum adalah jalan menuju jalan yang benar. Moralitas adalah tata krama dan perilaku kita. Jadi, akidah, hukum, dan moralitas itu seperti pohon. Akidah adalah akarnya, Islam adalah batangnya, dan moralitas akan runtuh tanpa akidah yang mengakar. Akidah yang mendasari hukum tanpa akhlak menjadi kezaliman. Jadi ketiganya ini memang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Tujuan penciptaan manusia dan asal-usul ruh manusia. Pertama, tujuan manusia diciptakan salah satunya adalah dibentuk sebagai pengurus khalifah di planet bumi ini. Kedua, tujuan manusia diciptakan agar manusia dapat menyembah sebagai pencipta mereka. Jadi mereka tahu siapa yang menciptakan mereka. Jadi untuk itu dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ketiga, tujuan manusia diciptakan antara lain bahwa seluruh bumi, tata surya dan isinya adalah terbentuk berkat maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan bumi dan seisinya itu Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhirat. Akhirat mempunyai dua tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Jadi nanti di akhirat kita akan dipertimbangkan apakah amal kita bisa membawa kita ke surga atau malah membawa kita kepada neraka. Lalu bagaimana asal-usul manusia? Jadi Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya tanpa bantuan dan tanpa menggunakan alat. Sebab jika kata Allah menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan kun, maka jadilah seperti yang dihendakinya. Begitulah sebelum alam fana ini tercipta, yang ada hanyalah zat yang maha ada dan maha kekal, Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan bumi, langit dan isinya karena hendak menciptakan manusia yang pada mulanya berupa ruh. Demikian juga makhluk hidup lainnya. Setelah menciptakan ruh para nabi, Allah menciptakan ruh para wali. Selanjutnya ruh para manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh malaikat, ruh jin, ruh hewan, dan yang terakhir adalah ruh tumbuh-tumbuhan. Baiklah, tadi kita sudah membahas asal-usul manusia. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya hati. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis penyakit hati. Yang pertama penyakit hati itu memiliki sikap sombong. Sikap sombong adalah penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujub. Ini penyakit hati yang akan membawa seseorang kepada kesombongan. Ujub artinya takjub kepada diri sendiri dan merasa bangga dengan sesuatu yang dimiliki. Yang ketiga, hasad atau iri dan dengki adalah perasaan tidak suka yang timbul pada hati seseorang apabila melihat atau mendengar kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Jadi dia tidak suka melihat orang lain itu bahagia, dia tidak suka melihat orang lain itu mengalami kesuksesan seperti itu.
Keempat, bakil atau kikir. Sikap bakil ini menyebabkan seseorang merasa kekurangan dan takut akan kehabisan harta. Dia takut kalau seandainya memberi sedekah, dia takut hartanya habis, sehingga tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir, riya. Riya merupakan penyakit hati yang dilarang karena dapat menghilangkan pahala amal soleh yang dilakukan. Orang yang memiliki penyakit riya ini hanya akan berbuat baik apabila dilihat orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sanjungan. Jadi dia mau berbuat baik, tapi dia hanya ingin dipuji orang lain. Seperti itu. Baiklah, tidak terasa kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu makna berzikir. Jadi, zikir itu artinya sebut atau perpaduan antara ingat. Itulah makna awal daripada zikir. Zikir lisan lebih utama daripada berzikir. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir. Zikir hati lebih utama daripada tidak berzikir. Tetapi zikir hati disertai lisan lebih utama daripada hati saja. Jadi kalau kita berzikir di dalam hati dan secara lisan itu lebih utama. Maksudnya di sini setiap zikir adalah doa, dan zikir yang disertai doa lebih Allah kabulkan daripada orang yang berdoa tanpa disertai zikir. Bahkan lebih cepat Allah kabulkan dan lebih daripada yang dia minta. Maka akan semakin bersih pula hati kita. Hati yang bersih, firasat menjadi tajam. Hati yang bersih, doa pun mustajab. Hati yang bersih akan menghasilkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Hati yang bersih, pikiran jadi lebih jernih. Alhamdulillah, tidak terasa semua materi bisa saya sampaikan sebisa saya. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun ucapan saya yang menyinggung seseorang. Mohon dimaafkan. Maka presentasi ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.